Lupa pola HP Oppo, mari berbagi pengetahuan. Assalamualaikum teman, apa kabar? Kali ini saya akan sharing session tentang bagaimana cara flashing handphone Oppo A57. Jadi ini case-nya adalah lupa pola. Jadi ada handphone ponakan saya, dia main-main terus dia buat pola sendiri dan akhirnya dia tidak tahu pola aslinya seperti apa. Nah, kali ini saya akan mau sharing session sedikit atau memberikan solusi ketika handphone lupa pola dan tidak bisa untuk kembalikan lagi polanya dan sudah lupa ya. Jadi tetap stay tune di channel ini karena kita akan mau flashing tanpa kita bawa ke konter. Nanti materinya atau bahan-bahannya akan saya cantumkan ya. Jadi teman-teman simak terus video ini sampai selesai. Oke teman, jadi ini merupakan dua bahan yang akan kita gunakan untuk memflashing handphone Oppo ini. Dan sebelumnya untuk dua file ini saya akan cantumkan di deskripsi linknya, dan saya akan upload di channel Telegram TKP Education. Nanti teman-teman download di sini ya, bahan flashing Oppo A57. Ini kurang lebih 1,5 GB ya kurang lebih. Dan nanti teman-teman download di sana, saya akan arahkan ke Telegram supaya lebih memudahkan kita dalam untuk download bahannya. Jadi dua bahan ini saya cantumkan di channel Telegram itu dalam bentuk file RAR. Nanti teman-teman silahkan klik di ekstrak dulu ya. Ini bentuk filenya seperti ini ya, file RAR-nya. Nanti sisa teman-teman klik kanan, terus silahkan di ekstrak. Kalau seumpama kita mau ekstrak di tempat yang sama, klik extract here. Kalau tidak, nanti pilih yang bagian ekstrak file ini, nanti tentukan di mana foldernya akan diekstrak ya. Dipastikan sebelum mengekstrak, tempat ekstraknya itu harus memiliki space yang kosong ya, sehingga tidak full pada saat ekstraksi nanti. Nah, di sini ada dua hal yang harus kita install terlebih dahulu. Yang pertama untuk Qualcomm driver installernya, yang ini ya. Nah, yang ini, dan kita pilih di sini Qualcomm driver installer.exe untuk bahan yang pertama. Dan kita klik dua kali, terus kita tunggu ya untuk pemrosesan masing-masing kecepatan tergantung dari spesifikasi laptop masing-masing. Oke, setelah muncul kotak dialog seperti ini, Windows installer ya, Qualcomm USB-nya ini sehingga USB pada saat kita mau colok dari handphone ya menggunakan kabel data ke laptop, dan dia akan mendeteksi USB driver di handphone Oppo-nya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu ya untuk proses install Qualcomm USB-nya. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita next saja ya, langsung. Oke, kita pilih yang paling atas ya. Setelah centang yang paling atas, kita klik next. Setelah itu kita next lagi, dan kita pilih di sini persetujuan ya tentang syarat dan ketentuannya. Kita klik next dan kita klik install. Nah, di sini kita menunggu beberapa menit ya untuk instalasinya untuk Qualcomm-nya. Lagi-lagi untuk waktu untuk menginstalnya ini tergantung dari spesifikasi laptop masing-masing. Oke, ini nanti kalau ada top up notifikasi seperti ini, kita pilih yang install ya. Oke, setelah itu kita klik ya finish. Oke, setelah itu kita masuk ke ini ya, bahan yang kedua, bahan untuk firmware-nya ya.
Jadi kita klik 2 kali bahan ini dan kita install terlebih dahulu yang paling bawah dulu ya, MSN download tools-nya dulu. Ini kita install dulu terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita klik yes. Oke, di sini sudah ada muncul ya connect timeout. Jadi kita klik oke saja dulu. Nah, di sini kalau muncul tampilan yang seperti ini, jadi kita coba pilih yang exit ya terlebih dahulu, dan kita klik now. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ini ya, MSM download tools-nya seperti ini. Kita klik dulu, klik 2 kali, dan kita tunggu proses instalasinya. Teman-teman, kalau sudah sampai di proses yang seperti ini sudah muncul, nah pastikan ya langkah selanjutnya adalah kita harus mengkoneksikan antara laptop dengan handphonenya ya. Jadi kita memerlukan ini, kita exit dulu ya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah connect baru kita buka lagi tampilan ini, atau kita minimize dulu ya untuk sementara. Dan kita perlu device manager ya, kita buka device manager. Jadi teman-teman bisa ketikkan device manager di menu searching ya, itu device manager sudah ada ya paling atas. Jadi kita klik 2 kali, nanti di port sini akan kelihatan ya port berapa, dan kita akan lihat dan kita akan samakan port yang muncul di ini ya, di MSM download tools-nya sini akan kelihatan port yang mana yang aktif, seperti itu. Nanti kita akan samakan. Tapi dahulu sebelumnya kita koneksikan dulu antara handphone dengan laptopnya. Oke teman-teman, jadi sebelum untuk melakukan koneksi antara laptop dengan handphonenya, terlebih dahulu teman-teman untuk membuka kartu memori dan SIM cardnya ya, MMC dan SIM cardnya, sebelum untuk melakukan flashingnya ya teman-teman. Setelah itu silahkan matikan handphonenya. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah kita tekan secara bersamaan volume atas sama volume bawah ya. Ingat jangan sampai tertekan juga tombol power ya. Nah, setelah itu kita colokkan kabel USB ke handphonenya ya, yang sudah dicolokkan juga di laptop ya. Nah, setelah itu kita akan cek untuk COM-nya apakah sudah terbaca atau belum ya. Oke teman-teman, jadi di sini sudah kelihatan ya Qualcomm-nya di port COM 4. Jadi pastikan yang muncul adalah Qualcomm HS USB loader 9008. Kalau COM-nya ini terserah ya, tergantung di port mana kita mencolok USB yang dihubungkan ke handphonenya. Jadi kita kembali ke folder yang tadi ya, folder yang telah diekstrak. Kita pilih yang MSM download tools-nya ini. Jadi kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Kita akan tunggu kotak dialognya untuk memulai flashingnya. Jadi kita pilih yes. Oke, setelah seperti ini, jadi kita perhatikan ya teman, ini terus kita buka lagi yang ini ya, device manajernya. Nah, yang terpenting di sini adalah dia sudah terdeteksi Qualcomm-nya yang ini ya, COM-nya adalah 4. Di sini statusnya adalah connected. Nah, berarti handphonenya sudah terhubung di komputer ya, dan sudah kelihatan Qualcomm portnya ini COM 4 ya. Di sini juga sudah muncul COM 4. Nah, selanjutnya adalah kita klik start yang di sini. Oke, lalu kita pilih yes. Nah, setelah itu ini statusnya ya, file sementara downloading ya, ini. Dan pastikan internet teman-teman itu ini ya aktif ya, internetnya teman-teman itu terkoneksi, karena di sini dia akan downloading juga untuk file-filenya ya. Kita lihat progresnya juga sementara download ya. Ini
Nah, pada saat sudah seperti ini ya sistemnya sementara downloading, dan pastikan di sini ada timenya juga ya, dan pastikan pada saat sudah start kabel USB-nya yang dicolokkan di laptop jangan sampai goyang atau jangan sampai tercabut. Nah, nanti kita akan flashing 2 kali lagi sih kalau seumpama pada saat kita sementara flashing tiba-tiba goyang USB-nya atau tercabut atau tiba-tiba ada gangguan yang lain sehingga membuat USB ini tidak terkonek lagi dengan handphonenya ya. Makanya di sini akan disconnect. Jadi dipastikan jangan sampai goyang dan lain-lain atau ada gangguan yang lain ya, sehingga membuat handphonenya tidak terkoneksi lagi atau disconnect. Jadi kalau statusnya sudah seperti ini, teman-teman hanya menunggu saja untuk proses downloadingnya dan proses untuk flashingnya. Jadi untuk lama dalam flashing itu tergantung ya, tergantung teman-teman, bukan tergantung teman-teman sih, tapi tergantung spesifikasi dari laptop masing-masing. Jadi langkah selanjutnya adalah menunggu dulu. Setelah itu kita akan tunggu handphonenya untuk dia terrestart secara otomatis kalau sudah berhasil. Oke, selamat menunggu. Oke teman, jadi sekian lama menunggu ya, akhirnya juga download sukses dan flashingnya juga sukses. Jadi setelah ada gambar seperti ini ya, warna hijau atau warna apalah di laptopnya teman-teman, ada keterangan download sukses. Jadi setelah ada keterangan download sukses seperti ini, handphone itu akan restart otomatis ya. Ini jadi ada tampilan ini ya, welcome Oppo ya. Nih. Nah, di situ jika ada tanda loading seperti itu, berarti dia sukses untuk di flashing dan tidak bermasalah ya pada unlocknya. Itu jadi kita menunggu saja proses loadingnya dan akan diarahkan ke menu awal ya, menu awal untuk handphone Oppo masing-masing. Nah, setelah masuk ke menu utama yang seperti ini untuk Oppo-nya, silahkan pilih dulu bahasanya ya, tergantung apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, tergantung teman-teman masing-masing. Nah, setelah itu kita pilih selanjutnya ya. Setelah selanjutnya silahkan opsi kawasannya pilih Indonesia sesuai dengan negara masing-masing ya. Setelah dipilih Indonesia, kita klik berikutnya. Nah, setelah klik berikutnya, kalau mau langsung konekkan dengan WiFi silahkan, kalau tidak kita lewati lagi. Terus untuk pengaturan sidik jari kita lewati dulu ya, nanti kita atur ya, lalu lanjutkan. Dan di sini untuk akun ya, akun Google ya, kita lewati dulu ya dan kita mulai. Tara. Nah, alhamdulillah sudah berhasil. Jadi bagi teman-teman semuanya, selamat mencoba dan pastikan ya COM yang di sini ya dengan yang di device manager ini sama. Terus untuk aplikasinya yang ini sudah saya coba di Windows ya, Windows 10 untuk versi 32 bit dan 64 bit. So, terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengetahuan, TKP, Grow with Knowledge.